hasil yang luar biasa banget. Tahu ya juga mainnya kayak apa gitu kan. Di luar lapangan bahwa mereka tidak best friend, it's okay kan? Indonesia. Masuk lapangan tuh kayak lebih yakin gitu. Oke, masih di PB Ina, Pandit Bulu Tangkis Indonesia. Dua perwakilan di final gagal meraih juara untuk mengamankan trofi Indonesia Master 2025. Dan yang pastinya ada Jojo dan juga Fajri. Yang pastinya Fajri udah diekspektasi sama para JBL untuk membawa pulang juara gitu. Kita mulai dulu dari Fajri. Sudah senyum-senyum. Bagaimana komentar di babak pertama tertinggal sejauh itu? Kayak siaran badminton. Coba, gimana Ci? Kita lagi siaran badminton ini. Iya, benar. Emangnya lagi siaran apa gosip gitu. Kayak live badminton. Gimana nih Ci, tertinggal di babak pertama dan cukup jauh. Ya, emang kalau ditanya itu pertandingan yang diharapkan ya tidak. Sangat tidak diharapkan. Gak ada semua yang mau mengharapkan kayak Iya, permainan seperti itu. masalahnya bukan menang kalahnya tuh Pam, tapi kualitas permainan. Kalau menang kalah main tuh biasa Pam, tapi kalau kualitas permainan yang nggak bisa keluar semua itu yang nggak oke. Jadi lihat rekor pertemuan pun 4-0 mereka menang. Ya. Tapi harus diakui nih pasangan Malaysia ini lagi gila juga mainnya. Memang sih, maksudnya mereka ngalahin unggulan-unggulan, bahkan seniornya di semifinal Aronce dan Sowick Yeah. juga dikalahin straight game. Tapi kalau harus jujur melihat permainan Fajarian, memang dari tur Asia mereka ini mereka belum bisa mengeluarkan versi terbaiknya. Itu ya. Tapi bahwa pencapaian dari negara ke-1, kedua, ketiga semakin baik, itu juga iya. Cuman pada saat pertandingan final, permainannya apalagi game pertama ya, itu kan 21-11. Itu benar-benar tidak sesuai performa yang diharapkan. Nah, Kalah sebenarnya pun ya udahlah, rezeki-rezekian. Yes. Tetapi kalau kalah bisa memberikan permainan terbaik, itu beda lagi. correct. Kayak Jojo kan kita ngelihatnya kalah ya. Cuman mainnya tuh rapet. Ya. Dari 3 game yang ada tuh benar-benar ngadu. Ya kalau udah ngadu ya udah, nanti tinggal siapa yang lebih siap aja tuh yang menang. Itu oke gitu loh Pak. Cuma kalau yang kemarin tuh itu yang tidak terjadi. Karena di dalam kalah ini tuh sebenarnya ada dua kategori ya. Kalah kita bermain jelek atau kalah lawan bermain lebih bagus. Kalau kalah lawan bermain lebih bagus, kitanya belum tentu jelek. Ibarat kita juga main bagus tapi lawan lebih bagus. Iya. Tapi kalau kita bermain jelek, ya lawan juga belum tentu main bagus. Kitanya emang jelek aja gitu kan. Iya, dan itu kelihatan banget mereka tuh pengen banget mengeluarkan kayak strateginya mereka tuh kan harus nolop. Ini bolanya tuh dikontrolnya agak susah karena ada angin ya. Jadi harus nolop, harus banyak neken. Nah, itu mereka tuh nggak bisa mengeluarkan skenario itu at all di game pertama. Kalau saya lihat tuh banyak nyangkut, banyak salah, terus keteken keduluan terus lah kasarnya tuh gitu. Nah, itu game kedua udah 19 duluan. Tuh, tak pikir tuh Diingetin Bisa ya, sama Ci, ya? Bayu sama Ciuni. Pikir bisa rubber lah ya. itu punya peluang banget di situ. Malah aku lihat ada ragu-ragunya tuh. Kan game terakhir pun 2 pas 20-nya tuh bola tanggung. Nah, Fajarnya juga nyangkut. Ragu-ragu, Kayak gitu, nyangkut gitu. Apa lebih berat main di kandang sendiri? Nggak ada lebih itu. berat, sama aja. Semua juga ngerasain ya? Yes. Nah, tapi saya lihat emang kurang yakinnya itu loh, sama belum bisa enak mainnya. Itu yang diakui juga sama Fajar pada saat preskon gitu loh. Bahwa dia tuh belum bisa ngeluarin kemampuan terbaiknya. Masih banyak ragu, masih banyak nggak enak. Di samping persiapan juga nggak panjang sih. Menjelang Malaysia Super 1000 itu Jojo juga sempat komplain soal ini. Maksudnya dari libur World Tour Final ke Super 1000 yang pertama Mepet. deket banget Pam. Iya, mepet. Ya bukan jadi alasan, cuma maksudnya that's the fact ya. Jadi kayak mungkin ya agak pendek persiapannya. Tapi apapun itu ya sudah, tetap memang belum dapat juara itu yes. Tapi kalau dibilang mepet atau apa, semua pemain dari negara lain pun ngalamin hal yang sama. Betul, gitu betul. Kan. Jadi Iya. sebenarnya itu benar-benar bukan alasan yang udah bisa di Yes. brought out lagi untuk sekarang-sekarang ini ya. Bukan Kalau- alasan, but catatan. Maksudnya mungkin kedepannya BWF mungkin harus mengaturnya jangan terlalu dekat gitu loh Pam. Jadwalnya. Ya kan, orang juga butuh sedikit waktu Break. Ya, break ya, lah. ya, Ya itu wise enough lah ya untuk
Jadi notes. di ya. notes. Walaupun kalau emang keadaannya masih seperti ini, bebenahnya kira-kira seperti apa untuk menyikapi schedule yang sepadat ini gitu ya. Yes, otomatis liburnya jangan, ya boleh bilang pendek banget ya Dep. Iya. Jadi Banget ya. untuk persiapan akhir tahunnya tuh udah harus masuk dari waktu pelatnasnya belum mulai normal, dia harus Dia udah masuk. udah dulu. masuk kayak Dia gitu. lagi pada kembang api, tahun baruan udah mikirin mau latihan kan Boro-boro jadinya. dulu tapi mau mikirin kembang api ya. Jangan begadang udah dibilang besok pagi latihan. Boro-boro mikirin kembang Gitu, api. Pam. Iya. Pernah ngalamin kayak gitu juga, Ci? Sering banget kalau maksudnya ya mungkin dulu apalagi kalau awal tahun ada Korea ya yang kadang mulainya tanggal 3, tanggal 2 Januari. Mohon maaf nih tanggal 2 Januari banget dia mulai ya. Jadi kita berangkat tanggal 31 atau tanggal. Jadi nggak ada libur. Jadi kalau memang dulu yang merayakan Natal ya Natalnya doang nih. Tapi sorenya ya lu latihan kan, lu Langsung cabut paginya doang lagi ke gereja latihan. gitu. Jadi memang ya sepadat itu juga sebagai atlet schedule-nya banyak yang dikorbanin juga ya, tapi lebih wise lagi kalau memang BWF bisa ngatur schedule yang lebih baik buat atletnya karena itu Super juga 1000 Dep tuh iya paling mau nggak depan. mau harus pergi kan. Wajib. Iya, wajib. Pasti Yang ada di akhir dendanya kalau nggak tahunnya ikut ya. final World Tour gitu iya. kan, jadi nggak mungkin skip juga. Di Betul. awal tahunnya Super 1000 ya itu lebih wise dalam mengatur karena atletnya juga butuh recovery juga sih. Ya, butuh break juga lah sebentar. Nggak bosan Iya, sama bener-bener Pam. buat Jenuh banget refresh. itu, ya. Every year loh. Oke, dan yang pastinya kita kalau lihat di sini di perempat final kalau nggak salah ini ada satu pasang yang perempat final ya. Kalau ganda putra ya, cuma Fajri doang. Ganda putra ada Ganda F. putra Fajri Dua, ya. doang perempat final. Fajarian kan iya. Ganda tunggal putri 2 Fajarian, Ya, benar. Jojo sama Rinov, sama Ana Tiwi. Anak TV. Iya. Betul, Satu pasang. satu pasang. Dan di babak kedua ditambah sama The Daddies, ya. di babak kedua ada The Daddies Ada The masih Daddies. main. Betul. Jadi di babak kedua kita bisa bilang The Daddies sama Fajri aja. Ini kalau boleh ditanya ganda putra yang lainnya kemana nih? Nah ini catatan penting loh buat para Iya. Kalau kita atlet bisa yang lihat nih juga ada ngurus Leo pelatih. Bagas dan juga Daniel Fikri. Sementara Leo Daniel itu adalah juara bertahan yang udah nggak dipasangkan lagi, Iya, gitu. Dan harus gugur di babak awal. Ini gimana nih Mbak? Maksudnya apakah memang sebeban itu jadi seorang The Daddies ya harus menemani pemain-pemain mudanya untuk masuk ke babak kedua gitu, sementara yang lainnya gugur berjamaah di babak pertama. Ya kalau dibilang tuh mereka main pada saat ketemu lawan Korea itu berarti ngomongin Danileo. Itu ketemu Korea, kan Korea dipecah tuh, Iya, Seo dipecah. dipecah sama Kang Min Hyuk. Nah yang sama Seo tuh mereka menang. Pas sama Kang Min Hyuk yang Kim Won Ho itu yang menurutku tuh ternyata nih pasangan yang berbeda mainnya. Yang pasangan Korea kedua ini defense-nya rapet. Nah itu kalau saya lihat pada saat itu Leo Danielnya tuh kurang sabar memang ngadepin pasangan ini. Karena Leo defense-nya Daniel Fikri. Daniel Fikri yang di babak 16 besar. Nah, itu menurutku sebenarnya harusnya udah ngalahin Korea yang ini punya nih harapan. Bisa harusnya. Tapi Pikirannya ternyata, begitu harusnya mainnya mindsetnya. beda Pam. Jadi malah tuh defense mereka kuat. Jadi itu yang juga nggak disangka. Karena sebenarnya posisi angin dan segala macam tuh nggak enak main defense di situ. Tapi pasangan Korea tuh bagus banget pas main ngelawan Fikri sama Daniel. Daniel tahu sendiri dong kebukanya kayak apa gitu ya. Itu nggak tembus kemarin nih. Jadi itu yang membuat mereka akhirnya malah banyak Mati sendiri. lakukan kesalahan sendiri. Tapi kalau kayak gitu sebelumnya ada evaluasi nggak sih Mbak untuk pemain lawan mereka di babak selanjutnya? Apakah tiba-tiba kaget? Oh ternyata serapat ini kemarin kayaknya waktu evaluasi nggak segini. tahu cuman Harusnya tahu ya. ini pasangan baru turun pertama kali di sini yang Kang Min Hyuk ini ya Kim Won Ho itu ya tahu tapi maksudnya tuh nggak belum banyak ke spot permainannya kayak gitu. Mereka baru dipasangin di sini dan ternyata tuh kok padu rapat banget mainnya gitu ya. Maksudnya itu yang secara teknis terjadi di lapangan ya, bahwa mereka tahu gaya permainannya mau mulai dari mana dulu ya pasti sudah tahu. Paham. Cuma pada saat terjadi di lapangan itu mereka nggak bisa ngatasin situasi yang seperti itu. Nah kalau bisa dilihat ini Daniel Fikri dan juga Leo Bagas ini waktu awal-awal di shuffle itu mereka bisa menunjukkan prestasi yang bagus, cukup membuat kita wah ada harapan nih ganda putra kita. Tapi terakhir
prestasinya malah bisa dibilang nggak bisa berbicara banyak. Ini apa sih yang membuat pasangan-pasangan baru ini yang cetar di babak awal, ibarat kata menyala di babak awal, tapi lama-lama di turnamen-turnamen awal lama-lama akhirnya jadi nggak ada suaranya. Apakah udah kebaca sama negara-negara lain gitu? Atau kayak gimana? Apa udah mulai bosen baru pasangan gitu? Kalau bosan enggak lah ya, namanya orang pasti pengen juara, nggak bosan kalau dia juara terus sih nggak bosan gitu kan. Mungkin kalau di awal itu tadi orang sama kayak pasangan Korea ini ya Ci ya. Jadi orang belum ngebaca tipe permainan mereka seperti apa, masih kaget dan tidak ada beban pastinya karena kan baru dipecah ini, wah cari penyegaran segala macam, ternyata hasilnya oke. Tapi Mulai dari makin nol. kesini kan orang udah semakin mempelajari, apalagi sekarang kan udah semakin canggih video tagging segala macam. Di situ kan kita lihat, oh dari servis terima servis saja kebiasaannya udah kelihatan. Biasanya nyemes ke area mana, defense mana yang jelek. Dan itu kayaknya benar-benar dipelajarin banget sama negara-negara lain juga. Makanya sekarang cukup sulit nih untuk dua pasangan ini untuk tembus juga ke babak-babak akhir karena udah banyak dipelajari juga. Nah, ini yang jadi catatan penting, gimana regenerasi, apalagi kita tuh ganda putra itu. Betul. Kayaknya tuh Indonesia tuh udah gudangnya ganda putra gitu. Nggak pernah habis ya. Heeh. Terlebih lagi apalagi sekarang The Daddies kan sudah kasih nih tongkat estafetnya. Ini benar-benar dikasih ya, nggak PHP doang nih, udah dikasih nih. Nih sekarang waktunya kalian yang ngelanjutin. Nah, ini PR yang lumayan berat juga buat junior-juniornya karena jangan sampai keputus nih gitu. Betul. Kan. Buat junior-junior sendiri Mbak, yang ibaratnya yang kemarin dari World Junior Championship, kalau kita lihat dari negara-negara lain udah mulai turun ke senior-senior. Kalau kita sendiri ini Ya. gimana? Kalau BL ngomongnya bahasanya diperem gitu kan. Diperem. Jangan diperem-perem terus, itu pemain-pemain juniornya apa gitu. Ini sih Pam, kalau mamanya ngomongin tadi dua ganda tadi tuh bukan sesuatu hal yang aneh kalau kayak gini sekarang tuh. Justru saat paling sulitnya sekarang. Orang tahu pasangan bagus tuh biasa. Ya, sudah sangat sering kayak ya nggak cuma dua pasang ini, semua kalau dipasangin awal tuh bagus, itu biasa. Karena benar kata Debbie, belum bisa baca, belum bisa ini, mereka juga masih enak. Nah, challenge sesungguhnya now. Maintain. Iya dong, bukan maintain doang, terus ngelanjutin dong. Betul, betul, Kalau betul. orang baca, gue mesti gimana nih? Ya orang baca terus gue gimana dong? Masa Iya. gue mau main gini terus? Gak bisa dong Pam. Nah, harus ada permainan lain. Itulah sesungguhnya cobaannya. Now, mereka bisa nggak ngelewatin ini? Pertanyaannya, bisa ngelewatin menjadi lebih bagus? Atau malah sebenarnya sama partner sebelumnya tetap lebih bagus? Wah, Kan gitu dong questionnya, benar nggak Pam? menarik Benar-benar. memang. Ibarat kata dalam orang berpacaran ya, berhubungan ya. Yes. Ketika putus, wah lagi anget-angetnya nih sama pacar barunya. Ternyata nggak bisa move on. Waduh. Ternyata mantan gue yang kemarin lebih oke. Yes. Membandingkan Gitu. Lebih jadi ya. nyaman. Akhirnya ada perbandingan-perbandingan seperti itu. Wajar kalau kayak gitu Mbak. Sangat. Jadi kalau pertanyaan Pak Pam tadi itu tidak aneh buat aku. Memang iya begitu. Emang Semua begitu orang adanya. kalau masa-masa bulan madunya mah Honeymoon-nya. bagus. Habis itu beneran ini challenge. Makanya justru sekarang ujiannya. Dan ini yang akan kita lihat nih. Mereka tuh bisa nggak escape dari ini nih tadi. Semua orang nganuin dia, ngeliatin dia, terus mempelajari dia. Lu bisa bergerak kemana nih? Dan lebih bagus nggak? Maunya tuh lebih bagus Pam. Bukannya masalahnya gue dipasangin juara, bukan gitu. Dan bisa bertahan. Dan bisa bertahan buntutnya. Kalau tidak bisa bertahan ya berarti this is not the best pair sebenarnya. Nah itu. Nah masih ada waktu setahun ini lah ya, Dep. Bongkar pasang buka pasang gitu. Apa mau balik apa jangan gitu, dengan lihat hasil yang akan ada. Semoga kalau emang nanti diputusin bakalan balik lagi, bisa jadi seperti The Daddies. Ketika setelah Mudah-mudahan. berpisah balik lagi akhirnya menjadi lebih komitmen dengan pasangan yang lamanya. Belum tahu. Belum tentu. Atau bisa jadi tuh lagi mengukur sebenarnya batasan lu di mana. Oke. Apakah orang kan ada batasan, Betul. ada batasan orang di 20 besar, 10 Ya, besar, ya. 5 besar, bisa nggak? Ini kan dipindah nih maksudnya supaya 5 besar. Ya. Ada tongkat estafet, itu harapan. Oke. Cuman ya ini yang kita lihat bisa apa enggak kan gitu ya Dep. Tapi Bukan kalau- cuma bertahan di poin ranking-ranking di situ loh, ya kan? Upgrade terus gitu ini. Karena Bakri dan Leo Daniel juga rankingnya sebenarnya nggak jelek kan, cuma kan maunya kalau diganti itu lebih tinggi lagi gitu loh Betul, Pam. ada refreshingnya lebih bagus lagi. But
bisa atau tidak. Nah, ini sekarang dalam OTW ke sana. Dan yang pasti juga kita harapkan bukan dari pasangan Leo Daniel, dari pasangan Daniel Fikri dan Bingung juga ya, Leo Bagas soalnya lagi juga kan. Suka tetap balik ke situ tetap balik lagi ke ya. situ. Bukan cuma dari dua pasangan itu aja yang kita harapin, melainkan dari pasangan-pasangan muda yang tadinya kemarin udah terjun di World Junior Championship gitu, yang sekarang dipegang sama teman kita sendiri, Andre. Nah, ayo Coach Andre, Iya. Harus berikan berprestasi dia. prestasi yang lebih lagi buat Kalau yang anak-anak ini barunya. junior kan challenge-nya beda ya, Dep. Mhm. Challenge-nya tuh naikin kualitas. Oke. Ngejar yang atas. Lain lo goalnya. Gimana caranya tuh, Pam? Berarti kejuaraannya harus banyak. Iya. Tanpa Jam terbang ya. melihat hasil dulu. Hmm. Ini mereka ambil pengalaman tuh mahal harganya, Pam. Oke. Jadi mereka Mahal harus harga tiketnya juga ya, Ci. Yes. Betul. Itu yang harus dituju. Oke, yang pasti kita bakalan ngebahas lagi nanti pemain-pemain yang diharapkan ke depannya di 2025 ini. Jangan kemana-mana, tetap di PB Ina. Hasil yang luar biasa banget. Tahu ya juga mainnya kayak apa gitu kan. Di luar lapangan bahwa mereka tidak best friend, it's okay kan? Masuk lapangan tuh kayak lebih yakin gitu.